Halo rekan-rekan mahasiswa hukum dan seluruh pembelajar hukum online dimanapun kalian berada, selamat datang di sesi kelas digital kita. Saya Syarifah Nurisiska, dan hari ini kita bakal menyelami kerangka hukum yang super krusial yang ibaratnya menjaga detak jantung industri perbankan kita supaya tetap sehat. Kita akan fokus membedah tata kelola perusahaan atau yang sering kita sebut good corporate governance dalam operasional bank. Yuk kita mulai! Nah, ini peta jalan kita hari ini. Kita akan jalan-jalan mulai dari pengantar operasional perbankan, masuk ke prinsip GCG, lanjut ke landasan hukum dan pandangan ahli, ngebahas manajemen risiko, sampai nanti ditutup dengan referensi. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, pengantar operasional perbankan. Pernah kepikiran nggak sih, apa sebenarnya yang ngasih kekuatan buat sebuah bank untuk bisa beroperasi sebegitu masifnya di tengah masyarakat? Jawabannya ada di fungsi fundamental mereka. Kalau kita lihat pasal 3 UU nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, fungsi utama bank itu adalah sebagai lembaga intermediasi. Sederhananya mereka ini perantara. Mereka kumpulin dana dari masyarakat yang punya uang lebih, terus disalurin lagi ke masyarakat yang butuh dalam bentuk kredit. Kelihatannya simpel ya, tapi perputaran inilah yang benar-benar jadi motor penggerak ekonomi nasional kita. Tapi, ada satu konsep yang jadi nyawa dari perputaran uang tadi. Dalam hukum perbankan, kita kenal ini dengan asas kepercayaan atau fiduciary principle. Bank itu beda banget sama bisnis jualan biasa loh. Mereka itu hidup murni di atas rasa percaya dari masyarakat terhadap manajemennya. Coba bayangin, kalau publik sampai hilang kepercayaan, sistemnya bisa runtuh seketika. Makanya, pengawasan hukum yang ketat itu udah jadi harga mati. Terus apa instrumen hukum yang dipakai buat melindungi rasa percaya ini? Kita bahas jawabannya di bagian kedua, prinsip tata kelola atau GCG. Bicara soal instrumen perlindungan, kita punya regulasi yang fresh banget nih, yaitu pasal 266 UU nomor 4 tahun 2023 atau UU P2SK. Di sini diwajibkan banget yang namanya penerapan 5 prinsip tata kelola. Apa aja? Ada keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan pastinya kewajaran. Setiap pilar ini secara hukum mengikat para direksi dan komisaris bank, jadi mereka nggak bisa bertindak buat keuntungan pribadi, tapi murni buat kepentingan nasabah dan publik. Coba deh kita bandingin, tanpa GCG sebuah bank itu bakal rapuh banget, gampang goyah, kena risiko sistemik, krisis, dan minim pengawasan. Tapi kalau GCG-nya kokoh, bank bakal punya pertumbuhan yang sustain dan kontrol internal yang kuat. Yang paling menarik dari era UU P2SK ini adalah adanya kewajiban pengawasan vertikal buat konglomerasi keuangan. Artinya perusahaan induk sekarang secara hukum wajib masihin anak-anak perusahaannya patuh sama GCG. Ini benar-benar krusial buat mencegah yang namanya efek domino kalau ada kegagalan di sektor keuangan. Selanjutnya, di bagian ketiga, kita bakal membedah landasan hukum dan pandangan para ahli terkait hal ini. Kalian pasti sering banget dengar soal asas kerahasiaan bank, kan? Tapi pertanyaannya, apa iya rahasia bank itu mutlak tanpa pengecualian? Tentu aja enggak. Hukum kita tetap mengutamakan keadilan. Berdasarkan KUH Perdata dan pengecualian di pasal 40A serta pasal 43 UU Perbankan, rahasia bank itu bisa kok dibuka demi hukum. Misalnya nih, ada sengketa perdata antara bank dan nasabah. Direksi bank itu punya wewenang buat membeberkan kondisi keuangan nasabah ke pengadilan. Ini adalah contoh nyata bagaimana akuntabilitas dan transparansi itu dipraktekkan. Dan menariknya, hal ini sangat sejalan loh sama pemikiran para pakar hukum perbankan kita. Sarjana-sarjana terkemuka yang jadi referensi kuliah kita, seperti Adrian Sutedi dan Johnny S. Ghazali, sangat menekankan kalau hukum perbankan itu ibarat fondasi struktural. Fondasi ini bukan cuma buat mencegah persaingan yang gak sehat, tapi secara spesifik untuk ngelindungin konsumen dan mendukung kebijakan ekonomi makro. Jadi, teori perlindungan nasabah mereka itu benar-benar ngeblend sama implementasi JCC modern. Tapi ya, hukum sebaik apapun nggak akan jalan tanpa ada penegaknya kan? Disinilah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK masuk sebagai garda terdepan. OJK mastiin GCG ini jalan melalui aturan-aturan yang ketat. Contohnya POJK nomor 17 tahun 2014 soal konglomerasi keuangan, atau yang paling baru POJK nomor 24 tahun 2025 soal perlindungan konsumen dalam pengelolaan rekening. Aturan-aturan ini ada buat mastiin hukum itu nggak cuma cakep di atas kertas, tapi benar-benar diaplikasikan di lapangan. Lanjut ke bagian keempat, kita lihat bagaimana manajemen risiko industri perbankan ini bekerja di dunia nyata.
Sesuai amanat pasal 267 UU P2SK, manajemen risiko itu sifatnya wajib secara hukum. Gimana cara mitigasinya? Dari tabel ini kita bisa lihat, risiko operasional diatasi pakai sistem kontrol internal yang kuat dan transparan. Lalu buat risiko kredit dan likuiditas, bank harus jaga rasio kecukupan modal atau CIR sambil terus ngevaluasi kualitas aset mereka. Nah, untuk risiko sistemik, mitigasinya lewat pengawasan vertikal yang terintegrasi dan ada protokol khusus buat bank-bank berstatus too big to fail, alias terlalu besar untuk dibiarkan bangkrut. Semua ini bermuara pada satu prinsip utama, prudential banking, alias prinsip kehati-hatian. Jadi apa sih sebenarnya goal utama dari semua manajemen risiko dan tata kelola ini? Jawabannya jelas, prudential banking, memastikan lembaga perbankan kita itu tangguh. Tangguhnya bukan cuma pas lagi cuaca cerah aja, tapi juga pas lagi badai krisis keuangan yang tiba-tiba datang. Intinya, kita mau ngebangun ekosistem di mana kalau ada satu bank yang gagal, efeknya bisa diisolasi dan nggak sampai bikin ekonomi Indonesia hancur lebur. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, referensi dan evaluasi dari pembelajaran kita hari ini. Sebagai pembelajar hukum yang kritis, setiap argumen kita wajib punya dasar literatur yang kuat. Explainer kita hari ini merangkum banyak referensi akademis yang keren banget. Mulai dari karya Adrian Sutedi, Kasmir, Joni S. Ghazali, Rahmadi Usman, sampai ke aturan positif kayak KUHD, UU P2SK, dan berbagai POJK. Saya saranin banget buat kalian untuk cari dan pelajari teks-teks ini lebih dalam supaya argumen hukum kalian makin tajam. Sebelum kita wrap up, saya mau mempertegas kalau paparan explainer digital ini memang secara khusus didedikasikan sebagai media dan bahan pengajaran akademik. Jadi buat teman-teman mahasiswa dan seluruh pembelajar hukum online di pelosok Nusantara manapun kalian berada, silakan akses materi ini seluas-luasnya. Harapan saya, sesi kita ini bisa jadi referensi yang memperkaya wawasan hukum perbankan kita bersama. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan analitis yang lumayan berbobot buat kalian renungin. Dengan berlakunya UU P2SK yang mewajibkan pengawasan vertikal buat konglomerasi keuangan, menurut kalian, apakah sistem perbankan kita sekarang udah 100% kebal dari ancaman krisis sistemik di masa depan? Coba kalian elaborasi jawabannya pakai teori GCG dan hukum positif yang udah kita bahas tadi. Terima kasih banyak atas fokus dan antusiasme kalian, tetap kritis, dan sampai jumpa di ruang kelas digital selanjutnya.